Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mikael Nika Malatepane. Saya adalah mahasiswa Politeknik Transportasi Darat Bali. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Visim. Nah, pada kali ini saya menggunakan aplikasi Visim 2025. Nah, aplikasi Visim ini yaitu aplikasi permodelan transportasi yang berasal dari negara Jerman. Nah, eh, pada bagian ini adalah tampilan awal dari aplikasi Visim tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian tutorialnya, pertama-tama kita bisa klik bagian Help dan em, tekan bagian Lessons. Nah, pada bagian ini kita ditampilkan karena kita menggunakan versi student, itu saya menggunakan aplikasi versi student, maka fitur yang didapatkan juga terbatas. Nah, yang pertama kita lihat di sini network size, yaitu saya maksimal dapat menggunakan jalan sepanjang 1 kilometer, yaitu secara vertikal maupun horizontal, dan untuk periodenya juga 600 second atau 600 detik. Ini lama running yang bisa saya dapatkan atau saya lakukan pada aplikasi ini. Dan di sini tanda centang atau checklist itu menandakan fitur-fitur yang bisa kita gunakan pada versi student ini. Oke, lanjut. Yang pertama kita bisa klik file dan new. Nah, ini untuk awalan memulai akan muncul tampilan peta. Nah, selanjutnya sebelum itu juga kita, karena aplikasi ini berasal dari Jerman, maka kita harus menyesuaikan dengan daerah atau negara kita sendiri. Nah, kita bisa klik pada bagian base data dan network setting. Nah, karena negara Jerman menggunakan right hand traffic dan negara kita sendiri Indonesia menggunakan left hand traffic, maka kita ganti ke left hand traffic terlebih dahulu. Terus tekan OK dan continue. Oke, next. Yang pertama kita atur dulu eh, bagian map. Nah, di sini kita sudah dapat map default dari Visim sendiri. Di sini kita bisa atur, kita menggunakan map apa, seperti PTV default ataupun yang lainnya pada pilihan ini. Oke, sebelumnya karena kita ingin membuat simpang pada eh, daerah yang sudah kita tentukan, kita matikan terlebih dahulu background maps-nya dan klik background image sampai dia membentuk bold dan berwarna kuning. Ya, lanjut setelah eh, bagian background image berwarna kuning, kita klik kanan pada bagian tengah dan add new background image. Lalu kita pilih background yang akan kita gunakan. Nah, nah ini dia. Ini adalah gambar simpang yang akan kita buat. Nah, sebelumnya untuk membuat skala dari gambar tersebut untuk menyamakan, kita atur scale dan tarik atau drag pada salah satu lengan, dan kita bisa atur itu 400 meter. Nah, oke, selanjutnya kita klik ini untuk eh, membuka lagi atau menggesernya lagi ke map yang tadi. Nah, di sini
akan muncul peta yang tadi kita sudah atur scale. Jadi sebelumnya, eh, setelah background muncul, kita bisa meng-hide background dari pada bagian background dan ikon berbentuk mata. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba membuat jalan. Itu akan mengklik bagian links dan tekan Ctrl dan pada mouse, klik kanan pada mouse dan tarik. Nah, nah, ini akan muncul pop-up pengaturan dari jalan yang akan kita buat. Hmm. Nah, di sini adalah nama, yaitu untuk menandakan jalan yang kita buat agar memudahkan mengenali jalannya. Dan di sini adalah lajur dari jalan yang kita buat. Untuk membuat jalan, kita bisa tekan link hingga berwarna kuning dan bold, lalu tekan Ctrl dan klik kanan pada mouse. Dan nah, di sini akan muncul pengaturan dari jalan yang kita buat. Di sini kita bisa membuat nama dari jalan untuk memudahkannya dikenali. Dan kita bisa membeli contoh dari, nah ini bisa menyesuaikan jalan yang kita buat. Dan di sini bagian ini adalah lajur dari jalan yang akan kita buat. Dan jika itu adalah lajur dua arah dan memiliki atau 2/4, kita bisa menggunakan dua dan ini satu untuk menyesuaikan sesuai dengan jalan yang akan kita buat. Nah, di sini ada lebar jalan, itu kita bisa atur contoh jalan yang kita inginkan, panjangnya, lebarnya 4 meter, kita bisa atur di sini, ini 2 meter tergantung dari jalan yang kita mau. Nah, oke, ini link behavior type, dan ini blok local class. Nah, di sini pada bagian blok ini itu eh, jika ada kendaraan, contoh di satu kendaraan tidak dapat melewati jalan tersebut, kita bisa blok di bagian sini. Oke. Ini ada pilihan lainnya juga, ini seperti pedestrian area. Jika ini adalah daerah jalan jalan kaki, kita bisa aktifkan ini dulu. Oke, setelah kita membuat jalan, kita untuk pada belokan kita bisa mengaturnya dengan membuat beberapa poin, yaitu dengan menekan Ctrl CTRL dan klik kanan. Nah, ini, nah ini untuk mengatur belokan dari jalan kita. Kita bisa atur banyak yang kita mau menyesuaikan dengan kondisi jalan yang kita miliki. Oke, kita akan lanjut eh, pada untuk membuat jalan di background atau sepalitan. Ini sebelumnya untuk
agar background kita tidak bergerak, kita bisa menguncinya, nah, agar backgroundnya tidak dapat digeser lagi. Itu tidak dapat bergeser saat kita membuat link nanti. Nah, kita lanjut membuat jalan itu dengan tekan link dan kita membuat jalan sesuai dengan background yang telah kita buat. Ya, itu kita kembali buat dengan menggunakan kontrol dan kita arahkan sampai ke ujung jembatan. Nah, ini kita buat jalannya, eh, untuk jalan itu terus lagi. Nah, di sini kita atur eh, posisi atau menyesuaikan dengan belokan yang ada pada gambar. Nah, kita juga bisa menambahkan dengan checkpoint atau kontrol klik kanan. Cuma gesernya juga. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi jalan yang ada atau yang kita lihat. Oke, dan untuk membuat jalan ke arah sebaliknya, saya bisa klik kanan pada link atau jalannya dan kita buat. Kita lihat dulu ini adalah eh, jalan 4/2. Nah, ini, nah, untuk membuat jalan ke arah sebaliknya, kita tinggal klik pada jalan dan kita lihat generator offset direct. Nah, kita sesuaikan dengan jalan sebelumnya kita buat. Apakah sama dua lajur? Kalau gitu. Oke. Nah, maka akan muncul jalan dengan arah yang berbeda. Ya, nah seperti itu kita dapat membuatnya ke tiap-tiap lengan yang akan kita pakai. Oke, selanjutnya hmm, pada jalur ini itu jalur eh, bisa menyalip. Nah, jadi kita dapat membuatnya dengan dengan bentuk seperti ini. Jalan tiga bisa atur.
Hmm, jalan ini untuk membuat bawah jalur ini adalah sebenarnya kita dapat menggunakan kita buat satu lajur lagi dan kita buat checklist pada bagian khas overtrailing. Nah, kami gunakan di lajur yang satunya. Nah, ini kita bisa sesuaikan ke jalur menyeberangnya. Jika kita mau menggunakan eh, jalur menyeberang tidak selebar jalannya, bisa ganti di sini lebar dari jalur menyeberangnya. Contoh kita bisa lihat 2 meter. Nah, maka jalur menyeberang itu akan lebih kecil dibanding lajur yang ada atau lajur jalannya. Oke, selanjutnya untuk menyambungkan atau kita akan membuat eh, penghubung antara jalur yang setelah kita buat, yaitu kita bisa klik kontrol atau CTRL dan tarik dari jalur menuju jalur selanjutnya dan pastikan arahnya itu benar. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita sesuaikan arahnya jangan sampai arahnya salah. Oke. Nah, setelah itu eh, kita blok bagian penghubung yang telah kita buat. Nah, terus klik kanan dan tekan generate as line. Nah, kita bisa atur kita bisa 10. Nah, ini spline itu adalah titik-titik belokan akan auto muncul sendiri. Nah, jadi ini adalah contoh jalan yang sudah kita hubungkan. Nah, dan lakukan ini ke tiap-tiap simpang yang ada. Oke, setelah ini selesai, kita buat semua. Jangan lupa simpan pada file yang telah dibuat itu save as agar tidak hilang progres yang telah kita buat. Ya, setelah kita membuat seluruh simpang, nah akan muncul untuk seperti ini. Nah, kita dapat menghilangkan background terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah jalan yang telah kita buat sesuai dengan eh, kondisi masing-masing jalan. Nah, di sini ada pilihan toggle wireframe. Nah, di sini kita dapat memastikan bahwa jalan yang kita buat telah terhubung. Itu dengan mengaktifkan bagian toggle wireframe. Yang ini kita bisa pastikan satu-satu dengan betul bahwa masing-masing jalan telah terhubung dengan baik.
Oke. Nah, jadi yang selanjutnya pada ini kita akan membuat tipe kendaraan yang ada yang akan melewati jalur yang telah kita buat. Nah, karena pada case ini aplikasi ini berasal dari Jerman, jadi data defaultnya juga adalah data kendaraan yang ada di Jerman. Jadi kita akan membuat atau menambahkan data kendaraan yang ada di Indonesia. Dan itu yang pertama kita akan klik base data dan vehicle. Dan akan muncul eh, pop-up seperti ini yang pada bagian ini menunjukkan ketinggian default dari kendaraan yang ada di daerah Jerman. Nah, untuk menambahkannya kita bisa klik tanda tambah plus berwarna hijau dan akan muncul pop-up vehicle type. Nah, di sini nama kita bisa menuliskan ada motor. Nah, dan untuk kategorinya kita bisa buat baik. Nah, jadi ini yang akan kita buat nantinya vehicle model. Nah, kita lanjut ke function and distribution. Kita ubah ke baik semua. Oke, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kan eh, ini sepeda motor. Hari ini belum ada. Nah, yang kita add akan muncul eh, kategori baru. Untuk itu, kita dapat atur. Ya, kita buka di kata. Eh, kita klik 2D 3D model. Karena di sini 3D model. Nah, kita klik. Nah, lalu setelah ini kita buka base data, distribution, dan 2D 3D model. Nah, pada bagian ini adalah kategori yang tadi kita buat, 400. Kita ganti menjadi sepeda motor. Nah, nah, dan akan muncul di sini. Oke, selanjutnya setelah muncul pada bagian ini, eh, se- pada bagian kanan dari 2D 3 model, 2D 3D model, ada muncul model. Nah, di sini karena kita belum atur mesin bus, kita bisa klik add ke sini. Nah, terus open directory of development. Nah, lalu kita klik belakang, code. Nah, dan kita cari eh, kendaraan sepeda motor sesuai yang kita mau. Skuter, motorbike, ya, skuter listrik. Nah, nah, di sini kita menggunakan Yamaha, motorbike Yamaha. Terus klik on. Nah, akan muncul pop seperti ini. Ini adalah tampilan dari sepeda motor yang akan kita gunakan. Inilah file yang sudah ada bawaan dari Visim sendiri. Yang kita klik. Oh, di sini juga kita bisa atur warna sesuai yang kita mau dari model yang sepeda motor yang ada. Lalu klik OK. Ini akan muncul 02.
Itu model dari sepeda motor yang kita telah buat tadi. Ya, dan ya, untuk membuat nama dari model yang telah kita buat, tapi belum ya pernah nama, kita bisa klik list data, lalu tiga di model, dan kita scroll ke bawah. Nah, 202. Nah, di sini kita bisa lihat sepeda motor ini. Nah, ini sepeda motor akan tulis. Nah, nah, dan di sini bagian kapasitas kita bisa atur karena ini sepeda motor. Kita bisa buat dua. Nah, kita juga bisa buat satu. Terus mau kita karena ini tidak terlalu berpengaruh harganya, penumpang saja. Lanjut kita akan membuat pedang seperti ini. Jadi kita klik add lagi. Nah, tapi di sini kita langsung pilih dia bus. Kemudian di sini juga kita klik bus. Oke, buat. Oke, lanjut karena bagian dua tiga dua di tiga di modelnya kita lebih tadi itu akan muncul di bagian bawah. Kita tinggal klik saja. Terus karena di sini belum ada, kita klik add dan buat ini dan di bagian sini kita atur tag dan kita pilih juga. Nah, ini bisa kita mau. Oke. Nah, ini kita pilih yang untuk kiri sesuai dengan bisa ada. Sebagai contoh kita akan menggunakan uh, di sini open ini, dan kita klik oke. Nah, di sini kita akan menambah. Nah, lalu kita akan menambahkan satu lagi, yaitu bus gandeng. Nah, dapat dulu karena kita telah membuatnya tadi. Catur bus sedang. Oke, kapasitasnya kita buat 10 saja. Oke, selanjutnya seperti tadi kita uh, buat bus juga. Oke, lanjut.
Satu pertanyaan sini belum ada. Satu, hmm, hmm, eh, untuk bus gandeng sendiri beda, eh, tapi di sini saudara modelnya. Nah, di pada bagian ini. Nah, karena bagiannya terpisah, jadi kita klik bagian depan dulu. Dan jangan lupa pintunya di sebelah kiri karena dimensi menggunakan pintu sebelah kiri. Open, terus pada bagian ini tentang eh tanda plus hijau kita klik, lalu kita pilih yang bagian pair. Jangan lupa pastikan pintunya sama juga. Dan nah, di sini akan muncul tampilannya, tampilan dari bis kita. Ini tampilan dari bisnya juga mungkin agak mungkin kurang kelihatan. Nah, di sini bisa juga tersambung. Lalu klik OK. Nah, lanjut di sini kita atur namanya sama. Oke. Nah, di sini kita atur buat kapasitasnya 100. Oke, baik. Kita lanjut bagian kalau letaknya itu kita bisa atur kendaraan apa saja yang lewat dari jalan yang telah kita buat, yaitu di traffic, terus item combination. Nah, jadi di sini yang muncul dua. Nah, contoh ini nomor satu, ke car dari GPNH gitu. Nah, di sini bisa diatur, ini diatur defaultnya 3 kendaraan yang melewati ini. Nah, ini kita bisa atur ya. Untuk kita mau sepeda motor, sedang, atau mobil bisa bergantung yang mau kita buat. Nah, jadi ini kita bisa atur sesuai pendekat yang ada di depan kita dan untuk kita bisa buat contoh itu yang seterusnya ini kita bisa juga untuk ketemunya car jadi dan sepeda motor bisa. Nah, terus di sini bisa atur flow-nya. Nah, ini di sini saya sudah ada data default dari Jepang ini, yaitu disesuaikan eh, dari Jepang ini. Oke, ini kita hapus dulu. Hot. Nah, jadi data nah, kita ini buat berkecepatan. Jadi syarat speed distribution. Nah, bisa atur contoh di itu kita di data distribution dan distribution flow yang kita buat. Nah, di sini perlu kita benar. Jadi kita bisa saling.
tabel yang kita miliki. Itu tabel yang akan nolak. Barisnya tidak pas. Silakan cek Discord ya, seperti itu. yang memiliki Nah, silakan diduplikasi untuk ini menjadi yang uh, car dan SQ. Ya, kemudian kita masuk ke komposisi. Nah, ini masukkan jadinya sudah ada data yang kita free plus fit. ini kita dapat membuat kolom Jadi bahkan di dia saya sesuai dengan sudah kolom yang mengupload ada di yang data distribusi yang kita miliki. yang sudah kita buat mengejar hampir 4 kali apa 5 kali. Oke, setelah ini kita buat, nah kita buka di file composition. Nah, ini akan muncul ini sepeda motor. Tapi kita pilih dari sepeda motor. Nah, muncul free flow MC. Nah, media free flow MC. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan di bus dan juga mobil. Nah, jadi seperti ini bentuk pendekatan yang telah lengkap buat. Nah, yang kita sesuaikan mobil dan sepeda motor ini kita buat kecepatan dan juga kita sesuaikan sesuai dengan hasil survei yang kita dapatkan. Baik, demikian sampai sini part kedua dari tutorial aplikasi Visim. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke part 3. Baik, yang lanjut. Kita akan lanjutkan ke bagian vehicle input. Hmm, Oke, sebaik kita akan melanjutkan ke bagian traffic. Oh, baik, kita akan melanjutkan ke bagian traffic distribution. Baik, sebelumnya di sini saya sudah memiliki. Filenya yang bikin. Apa, Cuk? Ya, baik. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke bagian traffic distribution. Jadi sebelumnya di sini ya saya sudah memiliki data dari masing-masing lengan di simpang yang ingin eh, dikaji atau yang kita ingin buatkan permodalannya. Oke, eh, kita akan lanjut ke langsung ke visionnya untuk tutorialnya. Ya, baik, pada bagian ini kita akan membuat vehicle input. Nah, jadi sebelumnya kita bisa klik vehicle input di sini dan kita akan membuatnya di lengan yang menuju ke simpang atau yang mengarah ke simpang. Baik, kalau kita menggunakan vehicle input, hmm, dimulai dari lengan pada bagian ini yang sekali lagi yang mengarah ke dalam simpang. Klik kanan dan add new vehicle input dan akan muncul pop up atau bagian vehicle input. Nah, dan bagian ini ya baik, pertama kita tekan vehicle input.
Eh, Lalu kita klik pada bagian yang mengarah ke menuju ke dalam simpang. Nah, klik lalu open new vehicle input. Nah, jadi nanti setelah itu akan muncul pop-up seperti ini dan ini linknya kita bisa menamain. Pada bagian sini saya sudah menamai linknya masing-masing. Nah, pada di sini eh, pada awal tadi saya sudah menunjukkan volume yang akan kita gunakan, yaitu data Excel yang tadi yang saya tunjukkan. Dan pada bagian vehicle compositionnya kita buat pendekat yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita sesuaikan pendekatnya. Jika memang hanya membuat pendekat satu tidak apa-apa, memakai pendekat satu. Tapi jika ingin membuat secara kompleks itu kita harus menyelesaikan masing-masing dengan pendekatnya. Oke, lanjut. Nah, jadi udah dia lah pendekatnya masing-masing kita buat masing-masing tiap lengan bersimpang kita buat di bagian yang menuju ke dalam simpang. Kita bisa buat di bagian sini. Ini yang kedua dan yang ketiga di sini, lalu yang keempat di sini, dan di sini. Dekat. Oke, baik. Jadi untuk pendekatnya setelah kita buat tadi, mulai dari nomor satu yaitu di arah bawah, itu siap. Nah, di sini kita buat benda dengan pertama dan yang kedua itu dengan bagian kiri berurutan lalu ke atas ini. Nah, ini selanjutnya di sini hingga sini. Oke, ini ada yang terakhir. Oke, oke, baik. Jadi pada bagian ini eh, lengan selanjutnya pada bagian atas ini kita buat dua, yaitu yang pertama pendekat empat yaitu seluruhan dari mobil hingga sepeda motor, dan kita buat satu lagi yaitu berupa bus sedang dan bus gandeng, karena dari sini terus keluarnya bus sedang dan bus gandeng. Oke. Ini kita akan lanjut ke vehicle route atau dari rutenya. Nah, kita mulai dari lengan bawah lagi. Oke. Nah, kita klik vehicle route dan pastikan dia static. Nah, klik kanan pada jalannya dan add new static. Nah, ini tempatkan dia setelah vehicle input tadi. Nah, jadi ini untuk menentukan arah. Setelah kalian klik sekali, tinggal diarahkan saja sini. Klik sekali lagi, sekali. Nah, jangan dilepas, jangan diapa-apain dulu. Nah, habis itu kita klik lagi ke arah depan.
sekali, dan kita klik juga ke arah kiri sekali, ke kanan sekali, atau ke arah kanan sekali, dan klik di sini. Nah, itu untuk tentukan arahnya. Lalu kita klik di luar. Nah, akan muncul tiga arah seperti yang telah kita buat tadi. Nah, jadi untuk arahnya ini, reflow ini, kita gunakan sesuai di sini, data yang ada di sini. Yaitu ke kiri 870, lurus 880, dan kanan 800. Kita buat ke kiri 870. Oke, ini dia. eh, jadi di sini kita buat 870, lurus 880, dan ke kanan 800. Nah, setelah kita buat yang pertama, nanti kita akan menyelesaikan ke seluruh lengan juga. Sama seperti lengan ini, 680, 700, dan 670. Seperti halnya lengan lainnya. Oke, sini kita buat 70, 80, dan 80. Oke, dan untuk yang kedua, kita mulai lagi dari sini. Klik kanan pada jalan yang menuju, lengan yang menuju ke dalam simpang. Add new static. Nah, kita arahkan ke kiri, lurus, dan ke kanan. Oke, klik di luar. Nah, lalu kita sesuaikan lagi ini dengan data yang ada di sini. Oke, begitu seterusnya hingga semua lengan kita buat arah ya. Ya, pada lengan ini, karena di sini tadi ada dua, yaitu kita menambahkan truk bus gandeng dan bus sedang. Jadi, kita akan membuat satu yang mengarah ke lengan ini. Nah, dan yang kelima kita buat dia lurus. Ini khusus jalur jalan. Nah, kita buat ke ya. Nah, jadi untuk nomor kelima ini kita eh, lepas centangnya karena ini bukan vehicle type, jadi tidak semua yang bisa lewat ke sini. Jadi kita atur di vehicle class. Nah, karena di sini belum ada, kita dapat munculkannya dari data vehicle class. Nah, di sini kita tambah. Sudah. Oke, dari sini. Oke, selanjutnya satu lagi atur dia menjadi bus gandeng. Nah, tadi karena belum muncul, jadi kita bisa munculkannya tadi dari vehicle class sini.
Ini adalah bus gandeng. Jadi tadi karena belum ada di sini, jadi tidak muncul eh, di vehicle type tadi. Nah, jadi kita bisa menambahkannya bus gandeng seperti ini tadi. Tulis bus gandeng, lalu kita pada bagian di sini juga vehicle type, kita tambahkan bus gandeng. Tadi ini kita atur sama bus. Nah, dan ini juga kita atur semua bus. Lalu eh, oke, kita atur semua bus hingga muncul bus gandeng. Dan pada bagian Putri modelnya, nah di sini tadi belum ada bus gandeng, jadi saya menambahkan bus gandeng lagi. Nah, dengan menambahkan seperti yang kemarin, front and rear, dan akan muncul di sini front and rear. Oke, lalu kita bisa buat di sini bus gandeng. Oke, oke, setelah itu pada bagian static vehicle route-nya, nah setelah kita centang vehicle type, kita centang bagian bus sedang dan bus gandengnya. Oke, baik, demikian eh, demikian terkait pembuatan vehicle input dan vehicle route-nya. Kita bertemu lagi di next. Pada kali ini saya akan jelaskan yang pertama kita akan masuk ke desired speed diffusion. Nah, jadi desired speed diffusion ini adalah kita akan membuat kecepatan saat kendaraan masuk ke lajur tersebut. Nah, jadi yang pertama kita klik dulu dorong kuning dan eh, pada kendaraan yang masuk ke arah simpang kita klik new desired speed diffusion. Lalu langsung saja oke karena kita nanti akan mengaturnya di kita klik show list. Nah, kita akan mengaturnya di sini. Jadi setelah itu, setelah kita membuat semuanya akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa periksa ini yang pertama, share speed. Jadi pertama itu adalah ini, nah ini pertama. Nah, jadi agar kedua lajurnya kita akan sama menambahkan add new, akan muncul di sini. Bisa sesuaikan posisinya itu di hanya pada lajur yang masuk atau mengarah ke simpang dan pastikan setelah vehicle inputnya. Ya, seperti itu. Dan untuk yang ketiga itu pada lajur bagian bawah sama sama dan yang kelima adalah lajur yang bagian atas ini sama yang enam juga. Nah, untuk yang enam itu berada di sini. Ya. Kenapa demikian? Karena sama saja di sini saya tidak urut. Jadi 7 itu adalah ini. Oke, tapi tetap kita bisa ubah. Oke, sebelumnya ini adalah yang 6 dan yang 8 adalah ini lengan bagian sini dan yang 9 adalah lengan di sini. Yaitu
yang menghubungkan antara lengan ini dengan mendahului dan lengan ini. Oke. Oke, kita lanjut pada bagian sini setelah kita membuat seluruhnya bagian di speednya. Pada bagian posisi ini adalah posisi. Nah, jadi awalnya ini berantakan. Jadi kita menentukan dia posisinya satu. Nah, yaitu dengan bisa di blok dan dengan satu. Nah, jadi inilah posisi di share speednya satu. Sebentar. Nah, posisinya itu setelah ujung lengan. Nah, kita buat satu. Oke, kita buat contoh. Ini adalah sini 6. Kita buat 5. Nah, dia akan berpindah. Jadi 5 meter setelah lengannya. Gitu. Ini kita samakan satu. Dan di sini adalah di share speed distribution 10. Nah, jadi 10 ini adalah untuk mobil. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah ini. Bentar. Nah, ini adalah kode dari kelas-kelasnya tadi. Nah, ya itu 10 itu adalah mobil. Dalam di sini 10 itu adalah mobil. Nah, 20 nah, dan 70 itu adalah sepeda motor. Itu ya. Oke, 80, 90 juga ada. 60 dan 90. Oke. Nah, jadi di sini hanya menunjukkan kodenya saja. Dan bisa lihat di bagian vehicle class. Oke. Nah, dan untuk mempermudah pengisian kita bisa blok dengan tekan satu lalu shift dan tekan yang paling bawah. Nah, lalu kita ganti satu, jadi semuanya nanti akan terganti. Sama, karena ini memungkinkan data yang sangat banyak, data yang banyak melebihi 10, kita bisa menggunakan cara itu daripada kita mengklik satu-satu, yaitu dengan cara tekan lurus ke atas dan shift sambil tekan juga yang paling bawah. Nah, itu akan memblok semuanya. Lalu kita bisa ganti sesuai yang kita mau. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian reduce speed area. Reduce speed area ini yaitu kita akan membuat, yaitu ketika kendaraan mendekati simpang dia akan mengurangi kecepatannya. Nah, jadi pada bagian ini telah saya buat, nah, saya akan mengulanginya. Ini, ntar kita klik tulis dulu. Ini yang sudah saya buat sebelumnya. Bisa sama. Oke. Nah, di sini kita hapus. Nah, pastikan kalian membuat ini di konektornya. Jadi, klik reduce speed area, dan pada konektor add new reduce speed area. Langsung saja oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita bisa lebarkan sesuai yang kita mau, di mana dia mulai mengurangi kecepatannya. Nah, kita tekan kontrol, tarik saja untuk mengcopy. Oke, sama. Dan kita bisa copy di mana yang kita mau. Hingga semuanya sampai sini juga.
Oke, jangan sampai salah, kita bisa buat manual juga dan sesuaikan panjangnya. Hingga semuanya memiliki radius speed area di setiap kode. Nah, oke, setelah itu, eh, nah tadi kita buka dulu Showlist, Showlist. Nah, di sini kita bisa lihat kita menggunakan kecepatan itu 20 km per jam. Nah, kalian bisa ganti sesuai yang kalian mau berapa, bisa lah. Pak ya, ini koalisinya nggak stabil juga jadi saya ulangi lagi. Oke, bagaimana halnya kalau simpan tersebut tidak berakhir? Jadi yang kita setting di situ adalah Oke, simprosnya seperti apa. jadi ini adalah kecepatan Nah, saya saat dia berada di sini. mau Hmm. belok kanan. Kemudian di waktu yang sama, Oke, nah, jadi kan dikarenakan ini adalah simpang berapil, jadi kita buat radius speed area. Nah, bagaimana jika semuanya tidak berapil? Nah, jadi kita itu menggunakan konflik area. Nah, nah, tekan di sini. Nah, itu akan menunjukkan konflik area yang ada di simpang ini. Karena ini simpang tidak berapil. Nah, nah jadi di sini kita kita membuat ini strike yang dimana, nah jadi karena tadi eh, kita inginkan yang lurus dulu, baru yang ke kiri. Nah, jadi yang dari arah sini, yang dari arah kiri, jadi lurus dulu, baru ini masuk. Nah, di mana yang merah akan menunggu dahulu, yang hijau lewat. Nah, sama seperti ini juga. Yang merah menunggu, yang hijau lewat dahulu. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat sinyal kontrol. Nah, jadi sebelum itu kita pada simpang ini saya sudah memiliki data sinyal kontrol. Nah, nah itu ini green time 43, ember. Nah, green time itu waktu hijau, ember waktu kuningnya, red itu waktu merah turun, dan green ini adalah penjumlahan dari ember dan red on. Dan si tahun itu dari keseluruhan. Nah, juga ini. Nah, jadi ini ya nanti kita akan masukin ke ini. Nah, kita buka sinyal kontrol dan sinyal kontrol. Oke, akan muncul pop-up seperti ini dan kita bisa tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan sinyal kontrolnya. Oke. Nah, di sini kita selanjutnya di sini kita buat simpang 4 karena simpang kita 4. Lanjut kita ke edit controller. Nah, di sini sinyalnya 4. Oke. Di sini kita tambahkan 4. Nah, oke. Karena kita simpang 4, jadi sinyal grup kita 4. Nah, di sini kita atur sinyal grup pertama. Nah, di sini adalah pilihan
kita sesuaikan dengan simpang yang kita miliki. Nah, contoh aplikasi yang kita mau yaitu lampu merah, baru kuning, baru hijau, dan kuning lagi. Kita bisa menggunakan ini. Tapi ada juga lam- sinyal itu atau apel itu, dan setelah merah dia hijau, baru kuning, baru merah lagi. Nah, itu kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing sesuai kondisi yang ada di lapangan. Oke. Nah, jadi baik pada case ini saya membuat semua itu red, green, dan amber. Nah, oke. Oke, lanjut. Light. Oke. Nah, ini semua kita buat. Dan di sini adalah durasinya. Baik, lanjut. Setelah signal group 4, nah ini kita bisa sesuaikan, kita mau apa, tapi sesuai dengan data yang menggunakan red, green, dan amber. Sini 2, ini 5, di sini 3, dan 5 ini adalah di sebelah kedua. Oke, kita makan seluruhnya. Gitu. Lanjut ke intergreen matrix. Di sini kita klik, klik tambah plus. Kita ulangi, intergreen matrix, tap plus, dan klik plus gini. Nah, ini dia. Nah, untuk eh, mengisi ini kita bisa lihat data yang, nah, jadi kita isi ini 5. Nah, 5 ini dari mana? 5 itu dari sini. Eh, dari intergreen gini. Karena intergreennya 5 semua. Jadi 5. 5. Oke. Oke, lanjut ke sinyal program. Nah, di sini kita buatkan satu sinyal program. Nah, dan ada 4 fase. Oke. Nah, sini start satu dulu, terus sampai bilang, nah, lihat. Kita masukkan intergrade matrix satu, dan di sini kuning menandakan bahwa akan ada konflik di sana. Oke, coba kita lihat di sini. Jadi jadi ada cycle time. Nah, cycle time itu 70. Nah, itu adalah jumlah green time-nya total ditambah intergrade. Oke, kita masukkan di sini satu. Oke. Nah, jadi karena ini akan terjadi konflik, ini akan kita siasati. Itu dengan cara, jadi kita akan atur untuk menggunakan uh, kuningnya atau pintunya. Nah, jadi kita sesuaikan waktunya sesuai ini. Nah, di sini kita lihat waktu green time-nya 35, 40, 30, 45. Nah, tapi di sini kita awali dari red dulu. Makanya ini diawali 2 karena waktu all red-nya 2 detik. Nah,
detik ditambah 35 yaitu 7 ditambah 2 yaitu waktu. Ya, di sini masih dapat ini. Jadi kita pakainya itu misalkan karena masih dapat konflik 5. 5 itu integer yang jadi 7 ditambah 5 ini 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 ditambah 30 ini ini. Jadi kita menggunakan itu karena eh, menggunakan dua masuk konflik jadi kita menggunakan interprint. Ya, jadi yang bagian kuning atau menandakan konfliknya telah hilang di kendaraan. Ya, lanjut dan untuk eh, melanjutkannya jangan klik close. Kita klik save data and go back to vision agar datanya tersimpan. Kita klik ini dan datanya akan tersimpan. Oke, jangan kita mengklik tanda silang atau tanda close. Ya, lanjut, kita akan membuat sinyal yang telah kita atur tadi dan kita jika ingin membuatnya jangan sampai eh, mengenai konektor. Jadi kita harus membuatnya di ruas jalan. Oke, kita di sini new sinyal. Nah, kita pakai sinyal grup 1 dan oke. Nah, setelah itu kita copy ke lajur sebelahnya. Nah, seperti ini dan kita lanjutkan membuatnya juga di setiap dengan seperti ini. Seperti itu di sini juga. Oke. Oke, hingga seperti ini inilah tampilan sinyalnya nanti. Ya, di sini kita pastikan juga jangan sampai mengenai. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian base data dan driving behavior. Itu berlaku pengemudi. Nah, kita akan buat satu, tambahkan metropolitan. Oke.
Kita atur metropolitan, kita ke car following model. Nah, di sini Widimen 74 dan 99 ini yaitu berarti ini pengaturan over eh, ini digunakan jika kita melakukan di perjalanan kita di dalam kota dan ini jika di luar kota. Minimum distance. Oke, karena kita memakai dalam kota jadi menggunakan itu 4 dan pada bagian lateral kita pakai ini lalu overtake-nya kita nyalain dan di standingnya kita ubah ke 0,2 dan 0,4. Oke. Oke, setelah itu kita atur lagi di bagian ini kita ubah menjadi 0,6 0,6 dan ini kita ubah menjadi 1. Oke, lalu ini yang menjadi ini. Nah, di sini yaitu kita bisa ubah contoh eh, mobilnya eh, mendahului melihat ke memiliki eh, jarak 250 meter seperti itu. Nah, tapi jika kita ingin mengganti dia mendahului jarak 100 bisa kita ganti 100 seperti itu. Oke, dan ini pendek. Nah, ini melihat ke depan kita 250 meter dia mendahului seperti itu. Speed acceleration ini eh, adalah lagu pengemudi di mana dia telah menurunkan kecepatan dia menaikkan kecepatan kembali. Dan di sini ada speed akselerasi. Ini yang kontrol. Ini. Ya, jadi jika eh, ingin mengganti ini juga bisa saja disesuaikan saja jika kalian mau setelah dia rem dia menambah kecepatan lagi berapa persen nah, bisa buat dan di bagian sini nah ini adalah waktu di mana di saat kendaraan di dalam di area konektor tapi dia tidak bergerak atau mengalami stuck dalam waktu 60 detik dia akan hilang sendiri. Nah, tapi kalau kita mau menggantinya memperlama lagi bisa atau mempercepatnya lagi. Nah, ini menyesuaikan agar running tetap berjalan. Oke, oke, dan langsung kita oke, dan kita akan coba running. Ini. Dan untuk mengganti tampilannya karena ini masih tampilan atas kita bisa menekan ini bagi hmm, change nah, saya bentar yang ini yang saya gunakan ini untuk mengganti judulnya. Nah, seperti ini. One-stop. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk driving behaviornya kita jangan mengubah bawaan dari fisiknya. Jika kita ingin menambahkan, kita buat baru dan sesuaikan sesuai dengan keinginan kita.
Oke, ini untuk saya untuk tracing behavior. Buat 3D traffic signal atau appeal. Yang pertama kita klik di sini, lalu kita klik teknik traffic. Oh, sabar. Kita kliknya di sini. Ini 3D traffic signal. Kliknya di luar jalan. Nah, ini dia. Kita pakai panjang default saja, terus tambahkan add signal. Nah, lalu oke. Nah, di sini kita akan mengarahkan apelnya ke arah jalan dengan menggunakan ALT di keyboard, lalu kita tarik ke arah jalan. Nah, kita geser. Oke. Lalu di sini di geser dan kontrol untuk kita copy di sebelah. Oke. Oke, kita bisa lihat ini. Film yang kita buat. Oke, ini dia. Oke, oke, lanjut. Jadi kan di sini kita masih klik tanda merah untuk menghilangkannya. Kita bisa klik 2 kali karena kita sudah menggunakan apel. Itu klik invisible. Ini juga email. Oke. Nah, ininya tidak ada lagi tanda merah. Oke, lanjut kita akan membuat zebra cross. Pertama kita klik ini dulu. Shift, klik kanan, tarik. Nah, kita atur di sini. Nah, kita isi the pedestrian area. Oke, lebarnya kita bisa sesuaikan. Tiga. Oke. Oke. Nah, lanjut untuk membuat garisnya kita klik bagian pavement marking. Di sini add new pavement marking, zebra cross, dan oke. Lalu kita sesuaikan. Ya, kita bisa cek ini. Nah, jadi seperti ini dia. Ini zebra cross dan apel kita. Itunya agak miring, bisa kita luruskan lagi. Oke, untuk apel kita juga bisa menambahkan untuk jika kita ingin apel kita berlengan, kita bisa menambahkan eh, ini, kita tambahkan dan ini ya. Nah, bisa geser dulu sini dan kita bisa menambahkan tingginya. Eh, Nah, atau nah, sesuai yang kita mau. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat parkir on street. Itu kita buat di daerah sini. Kita split dulu jalannya.
Nah, kita klik di sini, klik link here, karena saya sudah mengukur menyesuaikan 200. Nah, di sini kita kasih juga 200. Nah, ini kita akan buat parkir. Oke, ini lanjut kita klik dulu di sini, ini ke samping, to add menu. Nah, lalu kita buat konektornya dengan klik, lalu nah, bisa kemudian hmm, dari sini kita cari oke generate style bilang bilang oke ya, lanjut kita buat di sini um, ini buat ini parking lot. Nah, terus di sini kita buat 30.000 meter. Itu di sini jadi mulainya parkir itu nanti kita atur di nah di sini nanti bisa kita atur pada detik keberapa eh, mobil mulai parkir di sana. Kita buat terus main di detik 400 dan kita buat maksimum waktu mereka parkir. Ini, ini, hmm, oke. Nah, untuk wujud seperti ini kita geser, kita atur-atur di mana buat lanjut. Oke, setelah dibuat, kita buat satu lagi untuk sepeda motor.
electrical distribution. Oke, nah dia kita kasih namanya Karpat. Oke, nah, jadi untuk waktunya kita sudah memiliki data seperti ini. Oke, kita memiliki data ini. Itu distribusi waktu parkir ini adalah mobil. Nah, yang Excel ini akan kita salin nantinya ke mesin tersebut. Nah, ini untuk motor. Nah, ini lihat di sini, kita salin bagian ini dan kita bawa ke. Nah, untuk ini jika memang kolomnya kurang, kita bisa tambahkan dengan Excel yang ada. Oke, baik, baik. Ini kita lihat. Lihat, seperti itu. Mulai parkir berarti udah mulai bisa. Oke. Eh, kita membuat Selanjutnya kita membuat parkir off street, yaitu berada di luar jalan. Nah, ini kita sudah ada template, tapi untuk membuat yang sudah ada template dari kitchen, kita di sini kontrol lalu buat. Nah, coba ini. Ini dan price. Oke, di bagian behavior, nah, kita buat set di dan backside, space backside. Oke, terus kita buat roadnya. Oke, udah membuat ini car park. Nah, oke, nah, ini car park. Nah, kita bisa hubungkan lagi linknya ke sini. Ini. Nah, kontrol. Oke, oke, kita atur. Nah, kita input ini, ini juga. Kita kasih link, drag, oke, ini, oke, oke, bisa ini, ini.
Udah. Nah, nanti kalian mobil parkir di sini. Oke. Ini di parking lot dari road tadi. Kita bisa atur di sini. Dia mau menggunakan semua kendaraan atau hanya mobil dan motor. Nah, kita buat mobil saja. Oke. Lalu kita kembali. Ah, Oke, kita coba. Nah, di sini mobilnya parkir. Hmm, Enggak melek ya. Nah, ini masuk dulu. Parkir. Dan di sini kita atur 20% saja. Ini durasinya kita atur. Hmm. Oke. Panas ini beberapa masuk ke tempat parkir di sini. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, nanti jadinya kendaraannya akan masuk ke sini dan parkir. Nah, ini static vehicle road ini, yaitu yang mengatur berapa persen yang akan masuk ke sini nantinya. Dan itu kita dari sini kita pindahkan ke sini. Oke, agar kendaraannya bisa masuk. Oke, lalu hmm, sebentar. Oke, oke, oke. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, lanjut. Kita akan, nah, ini kita bisa lihat, ini adalah stop sign. Nah, untuk membuat stop sign, kita buat stop sign. Oke, klik di sini, add new stop sign. Nah, di sini kita buat contoh, ambil karcis. Nah, dan ini kita atur. Oke, lalu, sign, add new stop sign. Dan kita add. Di sini kita buat ambil karcis. Nah, di sini kita klik kanan dan add. Nah, di sini buat car karena parkir di sini eh, mobil dan waktu pengambilannya kita buat 1 detik untuk ambil tiket di sini. Oke, oke. Ini masuk dan dalam pengambilan karcis, oh, kita buat juga karcis keluar sama karcis keluar, tapi di sini kita perlama waktunya.
Dan waktunya kita buat 5 detik karena di sini bukan hanya mengambil karcis tapi juga membayar. Jadi kita perkirakan 5 detik. Jadi di sini kita kasih reduce speed area. Reduce speed area ini adalah karena saat pengambilan karcis kita harus mengurangi kecepatan. Jadi saya pilih reduce speed area. Nah, kita akan atur kecepatannya. Oke, ini dan bisa dipindahkan. Nah, dipindahkan sini. Oke, nah begini. Atur 5 kilometer, ambil tiket. Ini kecepatannya. Jangan lupa atur ke mobil karena yang parkir di sini ada mobil. Oke, sama kita buat hal yang sama juga di sini. Oke, bayar tiket. Oke, oke demikian eh, kita buat yang telah kita lakukan yaitu buat parking on street dan off street. Oke, kita lanjut. Ini kita akan membuat public transport lain yaitu eh, kita buat dari sini sampai ke dengan sini. Oke, lanjutkan dulu datanya. Ini yaitu dengan menekan public transport line. Nah, di sini kita klik add new public transport. Nah, kita langsung bawa saja. Nah, kita klik itu dari awal masuk simpang menuju ke simpang, kita bawa ke sini, sampai ke arah keluar dari simpang. Oke, kita buat namanya bus gandeng. Oke, dan di sini kita atur bus gandeng. Kecepatannya kita pakai HDV. Oke, oke, kita lanjut di Procure Times, kita generate start. Oke, di sini kita kasih 20, 80, dan 100. Oke, di sini kita kasih okupansi itu jumlah penumpang per kendaraan. Nah, di sini adalah waktu mulainya yaitu kita buat di detik 50 dan eh, tiap 80 detik dia akan muncul dan berakhir di detik ke 600. Oke, oke, langsung kita oke. Nah, kita akan buat satu lagi di sedang, yaitu kita mulai dari sini, klik add new public. Nah, dan langsung kita bawa ke sini. Oke, buat di sedang, di saat ini kita buat di sedang, dan ini juga memakai HTTP speed. Oke, di start times, kita generate start time. Ini kita buat 60, ini kita buat 48 kilo saja. Karena bus sedang kapasitasnya lebih kecil, kita buat 40 penumpang per vehicle. Oke, ini dan oke. Nah, Lalu oke, setelah kita buat
public transport lain tadi, nah kita sudah memiliki dua public transport lain kedengarannya. Nah, sudah punya dua. Selanjutnya kita akan buat halte. Nah, tempat pemberhentian busnya. Oke, kita akan buat di sini. Kita klik public transport stop dan klik kanan add new public transport stop. Nah, di sini kita akan membuatnya. Nah, lebarnya kita buat 20 dan di sini kita samakan saja 200. Dan boarding passenger nanti aja. Oke, nah ini halte kita. Oke, jadi karena haltenya kita ingin buat menjorok ke dalam, jadi kita klik di sini ke kanan dan apply by stop new. Nah, jadi busnya akan eh, agak menjorok ke dalam. Nah, untuk memastikan busnya mau masuk ke sana, ini kita buka pada bagian ini. Oke, oke. Ini kita lakukan cara kita mulai dari nomor satu dulu. Kontrol, klik mana? Kontrol, klik. Nah, ini kita buat mulai dari nomor dua. Klik kontrol, klik kanan pada mouse, kita muncul titik, lalu kita drag. Nah, mau ke terminal. Nah, sembilan. Jadi, kontrol, klik kanan dan oke. Selanjutnya, kita klik di sini. Nah, pada bagian kanan kita klik dua kali untuk mengaktifkan. Jadi, di saat di pemberhentian ini, kita membuat busnya menurunkan penumpang. Itu kita turunkan 50%. Jangan lupa eh, ini aktif dicentang. Oke, dan akan muncul berwarna merah. Dan nomor 2 juga kita lakukan hal yang sama. Aktif, membuat 50%. Ya, nah kita akan membuat agar penumpangnya bisa turun dan berjalan ke sana. Nah, di sini kita klik public transport stop, klik kanan sini, lalu add platform, add flag. Karena ini di kiri. Oke, setelah muncul seperti ini adalah tempat pemberhentiannya. Nanti. Nah, setelah itu kita akan lanjut membuat penumpangnya berjalan ke arah sana. Oke, kita klik area untuk membuat alur jalurnya jalan kaki. Nah, kita klik di sini, audio area. Oke, satu. Nah, kita kembali. Oke, ini kita pindahkan. Oke, kita add lagi. Oke, kita putar. Oke, kembali. Lakukan dulu. Nah, melakukan hal yang sama di sini juga.
Oke. Tadi kupas saja. Ini juga. Nah, ini, ini tambahkan ujungnya dikit lagi, pencet juga. Hmm. Hmm. Oke. Nanti kita dulu. Oke. Oke, kita akan buat jalur perjalanannya. Itu dengan menggunakan Christian route. Oke, ini, oke, ini kita pindah ke sini. Nah, dan ini nanti untuk jalur kedatangannya. Kedatangan ke sini, ini jalur keluar. Nah, kita bilang ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan buat uh, living area di sini. New area. Oke, kita sesuaikan. Kita kembangkan terlebih dahulu. Oke, ini kita sesuaikan. Jangan sampai melewati batas garis. Nah, ini. Oke. Lalu klik dua kali di sini. Nah, kita buat nah, wedding area, klik. Dan kita buat positionnya ini, Pak. Oke, oke lanjut. Selanjutnya kita buat Christian route, yaitu kedatangan. Kita klik di sini. Sampai ke sini. Lalu kita turun ke sini. Ini, ini, perlu ini, ini. Oke, selanjutnya kita buat restoran input. Ini restoran input. Nah, kita kasih 200. Ya,
Ini kita akan lanjut membuat. Jadi penumpangnya akan naik ke bus mana? Kita akan lanjut di sini buat link passenger. Jadi kita buat di sini 10, 20, 5. Nah, kita angkat di sini. Dan putih lainnya kita buat ini. Oke, dan tambahin satu lagi 10. Dan ini untuk bus sedang. Oke. Seperti itu, baru kita Lalu tekan OK. Oke, nah, ini kita lihat penumpangnya, nah, penumpangnya keluar ke sana. Oke, oke. Ya, baik, demikian tutorial dari aplikasi Vision. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.